Berapa dari 19 fakta keren ini yang kamu ketahui? Apa kamu tahu musik yang kamu dengar saat ini memengaruhi detak jantung? Musik mengubah suasana hatimu. Musik bisa bikin kamu bersemangat dan bukan cuma sampai di situ. Lagu yang bagus benar-benar bisa memengaruhi jantungmu sebab detaknya akan menyesuaikan dengan irama yang kamu dengar. Musik juga berdampak pada pernapasan dan tekanan darahmu. Hanya manusia, makhluk dari kerajaan binatang yang punya dagu. Ini fitur tulang khusus yang bergerak maju dari rahang bawah. Sebagian peneliti percaya lembu laut dan gajah juga punya dagu. Tapi struktur kedua hewan ini nggak bisa dibandingkan dengan dagu asli manusia. Tak seorang pun tahu alasan kita punya dagu. Tapi ini ada kaitannya dengan bicara atau makan. Tentu nggak sama pada semua orang, tapi rata-rata kuku kaki tumbuh lebih lambat dibanding kuku tangan. Kuku kaki tumbuh sekitar setengah kecepatan tumbuh kuku tangan. Jari-jarimu yang terpanjang juga lebih cepat pertumbuhan kukunya dibanding jari-jari yang pendek. Dan kuku di tangan dominanmu umumnya tumbuh lebih cepat. Omong-omong, saat kamu menua, kukumu juga berubah secara signifikan. Kuku-kuku itu tumbuh lebih lambat sejalan waktu. Kuku juga menebal karena sel-sel kuku onikosit mulai menumpuk saat menua. Kuku tangan nggak begitu berbeda karena orang lebih merawatnya. Kuku kaki kita juga lebih sering rusak dibanding kuku tangan. Telinga tumbuh membesar seiring usia. Sebetulnya bukan membesar, tapi hidung dan telinga mengendur saat kita menua karena kulit kehilangan elastisitas. Selain itu, gravitasi juga berperan. Banyak anggota badan berubah dengan cara serupa, tapi hidung dan telinga terlihat lebih dulu. Daun telinga terkulai, telinga tersusun atas tulang rawan, dan tulang rawan kita bisa terus tumbuh, nggak seperti tulang biasa. Kita punya tulang pioid, tulang unik yang enggak membentuk sendi dengan tulang lain. Tulang ini cuma tersambung dengan ligamen dan otot-otot. Tulang ini ada di tenggorokan, antara laring dengan rahang. Tulang ini membantu agar semua otot di mulut bagian bawah tetap di tempat. Selain itu, kita memakainya untuk bicara dan menelan dengan benar. Kulit adalah anggota badan terluas yang kita punya. Rata-rata manusia memiliki 2 meter persegi kulit. Ini artinya, kamu bisa membentangkan memenuhi setengah lantai kamar mandi ukuran sedang. Kulitmu juga menjadi sebagian besar berat badan, sekitar 15%. Lebih dari separuh tulang di tubuhmu ada di telapak kaki dan tangan. Tiap tangan punya 27 tulang, dan tiap telapak kaki punya 26 tulang. Berkedip bukan cuma untuk melumasi mata. Kita berkedip 15-20 kali per menit, tapi berkedip juga satu cara untuk memberi kesempatan otak istirahat sejenak. Istirahat ini benar-benar singkat, tapi otak bisa dengan cepat melakukan isi ulang dan beraktivitas setelahnya. Ini mirip dengan menyalakan ulang komputermu. Apa kamu tahu rasa kopi dalam suhu ruang nggak begitu nikmat? Meskipun kopimu sempurna, suhu berpengaruh terhadap rasa. Reseptor pengecap kita paling sensitif terhadap molekul makanan dengan suhu ruangan atau bahkan sedikit di atasnya. Jadi, kalau kopimu panas, rasanya kayak kurang pahit, yang artinya lebih enak. Karena indera pengecap yang bertanggung jawab untuk mendeteksi rasa pahit nggak begitu sensitif jika minumannya panas. Aroma juga berpengaruh terhadap rasa. Jadi, meskipun pahit, kopi panas bisa terasa lezat sebab kamu bisa mencium aroma harumnya, sesuatu yang nggak ada pada kopi dengan suhu ruang. Omong-omong tentang pengecap, agaknya alam menjadikan kita pencinta kuliner. Lidah manusia memiliki 10.000 pengecap yang membedakan antara asin, manis, asam, pahit, dan gurih. Apa kamu tahu pengecap berubah tiap 2 pekan? Dan mungkin ini salah satu fitur terpenting yang dimiliki manusia. Misal, coba makan lemon dan usahakan wajahmu tetap datar saat makan. Lebih sulit dari yang kamu kira? Secara refleks, wajahmu berkerut sebagai penolakan terhadap rasa asam. Atau bahkan memberi sinyal kepada diri sendiri dan orang lain kalau ada masalah. Dahulu sekali, rasa asam bisa berarti ada suatu asam yang bisa membahayakan diri kita. Jadi bisa saja ini hal yang diberikan evolusi untuk melindungi kita. Rangka manusia nggak kering, meskipun mungkin kita membayangkan begitu. 55-60% tubuhmu adalah air, tapi cairan itu bukan cuma di dalam otot, kulit, dan organ lain, tapi juga ada di dalam rangkamu. Sepertiga massa tulangmu sebenarnya air. Tubuh kita bergaris-garis, itu disebut garis Blaschko.
Ini adalah pola garis yang menutup tubuh manusia dari kepala sampai kaki. Garis ini naik turun di kaki dan lengan serta batang tubuh kita. Sebagian besar garis ini tak kasat mata. Para peneliti melihatnya sebagai semacam relief perkembangan manusia dari satu sel tunggal menjadi makhluk yang terbentuk penuh dan kompleks. Masing-masing kita punya seluruh jaringan tersembunyi dalam tubuh. Jaringan itu sangat kecil, tapi jika kamu jajarkan, akan kamu peroleh 97.000 km pembuluh darah dalam tubuh seorang manusia. Tubuhmu bersinar, tapi mata nggak bisa melihatnya sebab kita bersinar sekitar 1000 kali lebih lemah dari yang bisa dideteksi mata. Ini nggak begitu aneh. Hewan yang memiliki reaksi metabolisme juga bersinar. Dalam respon metabolisme mereka, hewan melepaskan foton yang menimbulkan sinar. Tubuh bagian atasmu adalah bagian dengan sinar yang paling vital, dan sinarmu nggak selalu sama terang. Jika jadwal tidurmu teratur, biopendarmu akan paling kuat kira-kira pada pukul 16.00. Kenapa kebanyakan kita merasa bingung saat bangun dari tidur siang? Tidur siang bisa meningkatkan sistem imun, membuat suasana hatimu lebih enak, dan meningkatkan kinerjamu. Sebagian orang bahkan suka minum nappuccino, yaitu secangkir kopi yang kamu minum menjelang tidur siang. Dan harusnya kamu bangun dengan segar dan bertenaga karena perpaduan antara tidur dan kafein. Tapi kita berbeda-beda. Jadi sebagian orang bangun dari tidur siang dengan perasaan capek. Ini disebut kelembaman tidur. Mungkin kamu akan mengalaminya jika tidur siangmu berlangsung lebih dari 20 menit. Ini berhubungan dengan adenosin, molekul khusus yang menumpuk di otak saat otak terjaga dan berkurang saat kamu tidur. Jika kamu merasa pusing, itu bisa disebabkan karena adenosin belum bersih saat kamu bangun. Jika tubuhmu bereaksi terhadap tidur siang, entah baik atau buruk, bisa juga ada kaitannya dengan faktor genetika. Jadi, jangan dipaksa. Jika kamu nggak merasa segar sehabis tidur siang, berusahalah untuk tidur malam berkualitas. Jika kesulitan tidur di malam hari, kamu bisa mencoba memakai kaos kaki di tempat tidur. Ilmuwan mendapati orang-orang yang melakukan itu lebih cepat tertidur karena kaos kaki mengecoh tubuh hingga mengira udara lebih hangat. Lalu tubuhmu meningkatkan aliran darah ke kulit. Suhu tubuhmu akan sedikit turun dan itu salah satu sinyal bagi otak bahwa sudah saatnya tidur. Tapi jangan pakai kaos kaki yang sudah kamu pakai sepanjang hari ya. Jagalah kebersihan. Usus adalah satu-satunya organ dalam tubuh kita yang memiliki sistem saraf terpisah. Sistem ini terdiri dari 100 juta neuron di dinding perut dan sering disebut otak kedua. Neuron seperti pembawa pesan dalam sistem saraf kita yang memindahkan informasi ke otot-otot, sel-sel saraf, dan sel-sel kelenjar di seluruh tubuh. Dan ususmu begitu kuat sehingga bisa tetap berfungsi meskipun koneksi neuron utama saraf vagus antara otak dan usus terputus. Ini berarti jika otakmu nggak ada kesempatan berkomunikasi dengan otak keduamu, neuron di bawah sana tetap bisa memancarkan informasi sehingga sistem tetap berfungsi secara mandiri. Kamu akan kehilangan hampir 8% cairan dalam penerbangan. Ini terjadi karena kamu berada di lingkungan dengan iklim terkendali. Dan dalam hal ini, kelembapan bisa turun serendah 10-15%. Ini 3 kali lebih kering dibandingkan yang akan kamu alami di gurun Sahara. Jadi, jangan lupa untuk tetap terhidrasi saat kamu mengudara ya.